datang di laboratoriumnya SMA Negeri 5 Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ani Nurlaili, saya laboran kimia SMA Negeri 5 Yogyakarta. Untuk kali ini kita akan belajar tentang penentuan atau identifikasi atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, untuk peralatan apa aja yang perlu digunakan? Yang pertama, mari kita lihat di sini. Dari atas, di sini ada tabung reaksi. Nah, yang kedua, di sini ada selang yang menghubungkan ke tabung reaksi yang kedua. Di sini ada sumber tabung. Lalu ini namanya statif. Ini namanya klem sebagai pendidiknya. Ini juga klem. Yang paling bawah adalah pembakar sekretor. Nah, di sini kita juga butuh korek api untuk menghidupkan pembakar sekretor. Nah, yang kedua, bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah susu formula. Yang kedua adalah glukosa. Yang ketiga adalah tembaga oksida atau CuO. Yang keempat adalah larutan kapur. Yang kelima adalah kertas kobalt. Nah, selanjutnya kita akan memulai eksperimen. Untuk langkah kerja yang harus kita lakukan, pertama-tama kita akan memasukkan pada tabung pertama ini sebagai sampel. Nah, sampel yang harus kita masukkan adalah CuO, tembaga 2 oksida. Nanti kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang bawah, sama glukosa. Jadi 2 sendok glukosa akan kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang bawah. Selanjutnya, penyumbatnya ini kita gunakan sebagai penutup. Nah, pada tabung reaksi yang atas, kita masukkan larutan kapur. Jadi larutan kapur ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang atas. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita memasukkan larutan kapur, selang yang ada di sini harus tercelup larutan kapur. Langkah selanjutnya kita adalah ini, menyalakan bunsen. Nanti bunsen kita nyalakan. Habis itu kita lihat perubahan apa yang terjadi pada reaksi ini. Nanti kita lihat ada apa aja perubahannya. Langkah kerja yang harus kita lakukan pertama adalah memasukkan tembaga oksida. Tembaga oksida yang kita masukkan harus kita sesuaikan dengan ukuran tabung reaksi. Karena tabung reaksi yang kita punya sedikit besar, maka kira-kira yang akan kita masukkan nanti sekitar setengah sendok. Lalu kita masukkan. Setelah kita menggunakan bahan, jangan lupa kita tutup. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan glukosa. Ukuran glukosa dengan tembaga oksida ukurannya sama, perbandingannya sama, 1:1. Maka nanti kita sama ya. Maka kita masukkan ke dalam, saya taruh biar memudahkan saya untuk masuk. Langkah yang ketiga, kita tutup tabung reaksi ini dengan sumbat tabung ini. Pastikan kita menutup serapat mungkin, agar ketika nanti kita mendapatkan sebuah gas, gasnya itu tidak terbang ke udara tetapi bisa disalurkan lewat pipa ini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan kapur pada tabung reaksi yang atas. Nah, larutan kapur harus tercelup dapat mencelup ini selangnya, bisa dilihat ya. Langkah selanjutnya adalah kita menyalakan bunsen. Kita nyala, kita panaskan yang ada di tabung reaksi. Dan nanti akan kita amati perubahan apa yang terjadi ketika yang ada di dalam tabung reaksi ini kita panas. Nah, mari kita lihat terjadi asapnya ya.
Kita lihat pada bagian atas, tadi kan warna larutnya bening ini lama-lama timbul gas dan warna larutnya menjadi keruh. Nah, pada bagian bawah coba kita lihat lagi warnanya. Nah, warna di sini udah ada coklat-coklatnya ya. Nanti yang akan kita amati perubahan yang terjadi di bagian atas sama bagian bawah. Kalau yang bagian bawah sudah kelihatan ya warnanya menjadi coklat, yang bagian atas di sini timbul seperti endapan putih dan warnanya menjadi sangat keruh. Langkah selanjutnya adalah kita menguji dengan kertas kobalt. Kita buka dulu. Ini masih biru ya. Lalu kita tunggu. Nah, coba lihat yang terjadi. Oke. Warnanya jadi merah ya. Oke. Setelah eksperimen yang telah kita lakukan, maka kita lihat perubahan yang terjadi. Pada tabung reaksi yang pertama, saat kita memasukkan tembaga oksida dan glukosa, lalu kita panaskan, lama-kelamaan tadi warnanya berubah menjadi coklat kemerahan. Nah, setelah menjadi coklat kemerahan, lalu kita panaskan lagi, maka warnanya menjadi hitam. Nah, fungsi dari tembaga oksida sendiri, dia sebagai oksidator. Dia akan mereduksi gula sehingga proses pembakaran gula ini lebih cepat. Nah, proses pembakaran gula ini dia menghasilkan suatu gas. Lalu gasnya kita alirkan ke dalam pipa ini. Nah, gas yang dialirkan membuat air kapur menjadi keruh. Nah, keruhnya air kapur ini menandakan bahwa glukosa menghasilkan gas karbon dioksida. Karena air kapur atau CaOH 2 kali ketika ditambahkan dengan CO2 menghasilkan CaCO3 atau yang endapan putih ini dan H2O. Maka ketika suatu reaksi menghasilkan CO2, maka di dalam glukosa ini dia terdapat atom karbon dan oksigen. Saat kita tadi menempelkan kertas kobalt pada uap pembakaran glukosa, maka kertas kobalt ini berubah menjadi warna merah. Perubahan warna menjadi merah ini menandakan bahwa uap glukosa ini mengandung uap air atau H2O. Maka di dalam glukosa terdapat unsur hidrogen dan oksigen. Dari eksperimen yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembakaran glukosa dapat menghasilkan gas karbon dioksida yang ditandai dengan mengeruhnya air kapur. Hasil yang kedua bahwa pembakaran glukosa menghasilkan uap air atau H2O yang ditandai dengan memerahnya kertas kobalt. Sehingga senyawa dalam glukosa terbukti adanya unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Sehingga teman-teman dapat menguji apakah sampel yang kedua, susu formula, terdapat unsur oksigen, karbon, dan hidrogen dengan prinsip kerja yang telah kita lakukan. Nah, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Saya Ani Nurlaili, terima kasih telah menyaksikan video yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.